record nih. Ade udah mulai record. Udah. Oke, siap. Oke, anak-anak ibu, agar kita lebih akrab dan saling mengenal, kita memperkenalkan diri satu sama lain. Nanti anak-anak boleh sebutkan nama lengkap kalian, lalu nama panggilan, dan warna kesukaan kalian. Nanti dimulai dari ibu, lalu dilanjutkan dengan kalian. Oke, nama ibu Rihya Siva Qurratu Ayuna, bisa dipanggil Ibu Yuna, lalu warna kesukaan ibu yaitu warna pink. Lalu selanjutnya siapa nih yang ingin memperkenalkan dirinya terlebih dahulu? Aku, Bu, aku. Oke, silakan. Ya, halo teman-teman. Perkenalkan, nama aku Alia Raisa Afifah. Teman-teman boleh panggil aku Alia. Ini warna kesukaan ya, Bu? Iya. Iya, warna kesukaan aku putih sama biru. Oke, terima kasih Alia. Tadi warna kesukaannya putih sama biru ya. Gimana nih anak-anak ibu yang lain? Siapa yang ingin memperkenalkan namanya? Silakan angkat tangan. Saya, Bu. Oke, silakan. Ya, nama saya Ade Putra Prakasa. Kesukaan saya biru, Ibu, sama kayak Alia. Oke, terima kasih Ade. Tadi warna kesukaannya sama kayak Alia ya. Yang lain siapa lagi nih yang ingin memperkenalkan dirinya? Oh, Ibu. Oke, silakan. Nama aku Laila Wahyu. Dipanggilnya Laila. Warna kesukaan aku Tosca. Oke, terima kasih Laila. Jadi warna kesukaan Laila Tosca. Siapa lagi nih yang ingin memperkenalkan diri? Saya Ibu. Boleh dinyalain dulu audionya. Perkenalkan, nama saya Ayu Kurnia, warna kesukaan abu-abu. Oke, terima kasih Ayu. Warna kesukaannya abu-abu ya. Terima kasih. Boleh Almas mungkin memperkenalkan dirinya? Oke, nama saya Almas Amalia Putri. Nama saya Almas Amalia Putri. Kesukaan warna coklat. Ini coklat ya? Menggema ya, Kak? Oke. Oh, iya, Bu. Tinggal Ruli sama Ahdanisa nih yang belum memperkenalkan diri. Silakan. Boleh, Bu. Siapa yang memperkenalkan? Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Ahdanisa, biasa dipanggil Lisa. Warna kesukaan warna hitam. Oke, terima kasih Nisa. Tadi warna kesukaannya warna hitam. Mungkin yang terakhir ya? Saya, Bu. Ya, silakan Ruli. Perkenalkan, nama saya Ruli Utamiani, biasa dipanggil Ruli. Warna kesukaan saya hitam. Oke, terima kasih Ruli. Warna kesukaannya hitam juga sama. Oke, tadi kita sudah saling mengenal satu sama lain dan kita juga sudah mengetahui warna kesukaan dari anggota kelompok pada konseling kelompok hari ini. Oke, kalau begitu kayaknya udah pada mukanya belum ceria nih. Ibu punya ice breaking. Gimana kalau kita main ice breaking? Siap ya?
Siap, Bu. Oke, jadi di ice breaking kali ini, ice breakingnya untuk menguji konsentrasi kalian. Jadi nanti kalian harus fokus terhadap apa yang Ibu katakan, bukan dengan apa yang Ibu tunjuk. Jadi ketika Ibu mengatakan mata, tetapi tangan Ibu menunjuk kuping, berarti kalian harus menunjuk mata, bukan menunjuk kuping. Ketika Ibu mengatakan hidung dan tangan Ibu menunjuk pipi, berarti kalian harus menunjuk hidung, bukan pipi. Seperti itu, paham ya? Paham. Oke, kita bisa mulai activity-nya ya. 1, 2, 3. Mata. Bisa kayaknya masih kurang cepat nih. Bisa terdengar? Oke ya, kita ulang lagi ya. Hidung. Mulut. Mulut Alia. Oke, pipi. Pipi. Alia pipi. Oke. Kuping. Jidat. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah masih pada konsentrasi ya. Tadi kita udah ice breaking, udah pada senyum semua juga. Sekarang Ibu mau tanya sama kalian, apakah kalian siap untuk mengikuti kegiatan ini ke tahap selanjutnya? Siap, Bu. Oke, Ibu mau mengingatkan lagi kepada kalian bahwa semua masalah yang diceritakan dari tiap anggota kelompok itu sangat penting untuk dibahas. Namun, karena waktu kita yang singkat sehingga tidak memungkinkan untuk membahas semuanya. Maka, kita pilih salah satu masalah yang sangat urgent untuk dientaskan atau diselesaikan. Ingat ya, bukan berarti masalah yang tidak dientaskan saat ini tidak penting. Namun kita bahas masalah itu di lain kesempatan. Oke, kalau begitu sekarang Ibu persilahkan kalian untuk menceritakan atau mengemukakan masalah pribadi masing-masing secara bergantian yang sedang kalian alami sekarang ya. Oke, siapa yang ingin dahulu menceritakan masalah yang sedang dialami sekarang? Ada yang ingin menceritakannya terlebih dahulu? Mungkin Alia, silakan untuk menceritakannya. Ya, makasih ya Bu udah ngizinin aku buat cerita. Jadi, aku mau curhat tentang apa yang lagi aku alamin akhir-akhir ini. Alia, maaf, suaranya kurang terdengar. Sudah terdengar belum, Bu? Oke, sudah. Silakan. Ya. Jadi kan aku sudah lagi ada di semester 5. Nah, di semester 5 ini aku ngerasa banyak banget gitu tugas yang harus aku kerjain, baik dari tugas kuliah sampai tugas organisasi juga, kan aku ikut organisasi. Nah, aku ngerasa kayak waktu aku masih belum bisa gitu ngatur waktu, masih belum bisa mempergunakan waktu sebaik mungkin gitu. Jadi sedikit apa ya, kesulitan aja gitu, suka apa namanya, begadang buat ngerjain tugas gitu. Padahal aku tahu itu nggak bagus. Kayak gitu sih. Maaf Ibu, maksudnya kayak gitu sih Bu. Jadi aku susah gitu buat ngatur waktu gitu. Makasih. Oke, jadi permasalahan yang dialami Alia sekarang yaitu sulit memanajemen waktu ya, atau mengatur waktu karena banyaknya tugas dan juga kesibukan Alia dalam berorganisasi. Terima kasih Alia sudah menceritakannya. Oke, anak-anak Ibu yang lain gimana nih? Siapa yang ingin menceritakannya lagi? Silakan, mungkin Ayu bisa menceritakan.
Iya Kak, iya Bu. Jadi permasalahan yang saya hadapi sekarang itu saya mengikuti beberapa organisasi, salah satunya, tapi ingin keluar sudah setengah jalan. Bagaimana ya Bu untuk bertahan? Saya masih bingung gitu, bertahan. Ayu bisa diulang sedikit tidak? Soalnya di sini putus-putus. Bapak, suara saya terdengar? Nah, ya sudah terdengar. Halo, apa suara saya terdengar, Bu? Ya, terdengar Ayu. Silakan bercerita Ayu. Jadi saya mengikuti beberapa satu organisasinya. Saya tidak nyambung harus bagaimana dalam organisasi tersebut. Oke, mungkin yang bisa saya dengar dari cerita Ayu, bahasanya Ayu mengikuti organisasi, namun Ayu sedikit bimbang karena ingin berhenti dari organisasi tersebut. Seperti itu, Ayu? Ya, Ibu. Oke, terima kasih Ayu telah bercerita. Anak-anak ibu yang lain gimana nih? Siapa lagi yang ingin bercerita tentang masalah pribadinya? Saya, Bu. Oke, silakan Ruli. Saya itu kan beberapa minggu lagi mau UAS, tapi saya tuh masih belum semangat belajar gitu, masih leha-leha, masih lebih sering nonton film, gitu, malas belajar gitu. Saya butuh kayak cara gitu Bu buat biar lebih semangat lagi belajarnya. Terima kasih Bu. Oke, jadi permasalahan yang dialami Ruli ini menurunnya motivasi belajar ya. Jadi Ruli sedang ingin mencari motivasi belajar. Seperti itu ya Ruli? Oke, anak-anak ibu yang lain, siapa lagi nih yang ingin bercerita tentang masalah pribadinya? Nisa, Bu. Silakan Nisa. Kalau aku kayaknya untuk ketakutan sih mungkin takut nggak lulus tepat waktu ya Bu. Apalagi kan pandemi sekarang tuh ngerasa bosan gitu ya belajar. Jadi takut ada mata kuliah yang ngulang gitu. Itu sih. Oke, berarti masalah yang dialami Nisa yaitu takut nggak lulus kuliah tepat waktu karena pandemi ini ya. Seperti itu? Oke, terima kasih Nisa atas ceritanya. Anak-anak ibu yang lain gimana nih? Siapa lagi yang bercerita? Almas mungkin boleh? Tapi permasalahan aku tuh sama kayak permasalahan Ruli, jadi menurunnya motivasi belajar. Soalnya kan lagi pandemi gini ya Bu ya, jadi motivasi belajar itu jadi menurun. Terus ingin berubah tapi masih terjebak di zona nyaman ini Bu, masih sering nonton, masih sering leha-leha, seperti itu. Oke, jadi permasalahan yang Almas rasakan itu hampir sama kayak Ruli ya, menurunnya motivasi belajar, terus juga terjebak ke zona nyaman. Seperti itu ya, Almas? Iya, Ibu. Seperti itu. Ya, terima kasih Almas untuk ceritanya. Mungkin 2 orang lagi nih, Ade bisa menceritakan masalah yang sedang dialami sekarang. Gimana? Ya Ibu, saya Bu. Halo? Iya, Ade mungkin suaranya bisa lebih diperbesar. Laptopnya Bu kayaknya rusak, speakernya. Oh ya, udah kedengeran. Udah kedengeran.
Iya Ibu, saya pengen cerita. Saya kan udah di semester 5 ya Bu ya. Nah, dikit lagi juga udah mau ujian akhir semester. Nah, saya juga ikut organisasi. Ada 2 Ibu. Tapi saya bingung bagi waktunya dalam waktu dekat ini. eh, Banyak kesibukan Bu. Udah itu aja Bu. Oke, berarti masalah yang dialami Ade ini sama ya, tentang manajemen waktu karena kesibukannya di organisasi dan juga banyaknya tugas kuliah. Seperti itu ya, Ade? Oke, terima kasih Ade sudah menceritakan. Terakhir nih, Laila. Silakan, Laila. Ya Ibu, jadi kan saya pengen menyukai mata kuliah di prodi saya ini. Nah, dulu saya mikir pernah salah jurusan, Bu. Itu gimana, Bu? Oke, jadi permasalahan dari Laila yaitu merasa salah jurusan ya. Iya, Ibu. Oke, terima kasih anak-anak sudah menceritakan masalah yang telah dirasakan. Nah, tadi kalian sudah saling menceritakan dan saling mendengar masalah yang kalian alami. Sekarang Ibu mau bertanya nih sama kalian semua. Kira-kira masalah siapa yang paling urgent untuk diselesaikan sekarang? Siapa yang ingin berpendapat? Masalah Kak Ade sama Kak itu. Alia. Oke, menurut Truli, jadi masalahnya Kak Ade sama Kak Alia ya yang untuk diselesaikan sekarang. Teman-teman yang lain gimana? Siapa yang ingin berpendapat lagi? Aku. Siapa yang ingin berpendapat lagi? Mungkin Alia? Ya Bu, ini suaranya kedengeran nggak Bu? Mohon maaf. Kedengeran? Kedengeran ya? Iya, kalau menurut aku yang diselesaikan terlebih dahulu itu masalahnya Laila, karena itu menyangkut, itu terkait ini ya, apa namanya, salah jurusan. Iya, benar. Iya, kalau pendapat aku karena itu menyangkut terkait apa namanya, masa depan dan keinginan dia untuk apa namanya, melanjutkan ke jenjang karir, jadi diselesaikan terlebih dahulu. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Oke, jadi menurut Alia masalahnya Laila ya yang lebih dahulu untuk diselesaikan karena menyangkut masa depan. Oke, gimana nih anak-anak yang lain? Terima kasih Alia sebelumnya. Anak-anak yang lain gimana? Siapa lagi yang ingin berpendapat? Saya Ibu. Oke, silakan Ayu. Menurut saya yang harus diselesaikan terlebih dahulu masalahnya Laila. Karena seperti alasannya Kak Alia itu menyangkut karir di masa depan dan akan sangat berdampak apabila salah gitu Bu. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Ayu atas pendapatnya. Jadi menurut Ayu juga seperti Alia. Jadi masalahnya Laila yang lebih dahulu untuk diselesaikan. Anak-anak ibu yang lain siapa lagi nih yang ingin berpendapat? Nisa mungkin? Nisa Bu. Oke, silakan Nisa. Kalau aku setuju sama Kak Laila sama Ayu ya Bu, soalnya emang benar untuk Laila mungkin untuk kedepannya gitu Bu, jadi biar bisa lebih nyaman sama jurusannya. Oke, menurut Nisa juga ya, masalahnya Laila yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Gimana yang lain? Mungkin Laila sendiri nih, pendapat Laila gimana? Masalah siapa yang harus dituntaskan terlebih dahulu? Menurut saya masalahnya dari Ruli dulu Ibu, karena masalah pembelajaran. Oke, terima kasih Laila atas pendapatnya. Mungkin
mungkin di sini terakhir nih ada Ade. Gimana Ade? Menurut Ade masalah siapa yang harus diselesaikan terlebih dahulu? Masalahnya Laila, Bu, karena dia mungkin salah jurusan ya, akan berdampak ke karir dia nantinya. Oke, menurut Ade juga sama ya seperti yang lain, kebanyakan juga berpendapat bahwa masalahnya Laila terlebih dahulu yang harus diselesaikan sekarang. Oke anak-anak, karena kita sudah sepakat bahwa permasalahan dari Laila yang akan dibahas, bagaimana Laila? Apakah bersedia untuk menceritakan masalahnya lebih dalam? Siap Ibu. Oke, Ibu persilakan untuk Laila untuk menceritakan masalah yang kamu alami ini secara detail ya. Baik Ibu. Jadi waktu kelas 12 itu kan ada untuk masuk PTN ya Bi ya. Saya pengen masuk di PG PAUD dan ingin masuk ke PGSD. Dan saya di situ waktu itu saya nggak lolos. Nah, waktu SBMPTN pun juga tidak lolos. Terus waktu selesai pengumuman SBMPTN, saya konfirmasi terlebih dahulu kepada orang tua saya. Kalau saya pengen melanjutkan ke jenjang kuliah dengan jurusan PG PAUD. Tapi pada waktu itu bapak saya tidak menyetujuinya. Dan bapak saya juga meyakinkan saya biar dipikirkan terlebih dahulu jurusan apa yang saya ambil. Terus saya pikirkan lagi, saya cari lagi di YouTube. Apa sih yang bisa sama dengan jurusan yang saya inginkan. Terus saya ngeliat di YouTube, ternyata di jurusan perkuliahan itu ada bimbingan dan konseling. Nah, di situ saya ragu-ragu untuk mengambilnya. Dan ternyata abang saya menyarankan juga untuk bimbingan konseling. Dan di situ abang saya menyampaikan kepada bapak saya kalau misalkan bimbingan konseling ini nanti bisa ke jenjang pekerjaan mana saja. Dan di situ saya pikir lagi, terus saya merenung. Saya pikir lagi tuh, bisa nggak sih saya ngadepinnya gitu. Dan di situ papa saya bilang sama saya, ya udah ambil BK aja. Dan saya mikir lagi, ya udah. Soalnya saya mikir juga kalau misalnya saya ngambil jurusan yang saya inginkan, bagus atau tidaknya untuk saya. Dan kalau misalnya pilihan orang tua juga pasti akan bagus gitu. Terus ya udah saya dengan senang hati, dengan kayak keikhlasan saya pada pilihan orang tua saya, ya udah di situ saya menjalankannya. Sudah Ibu. Oke, jadi tadi Laila bercerita bahwasannya awalnya Laila ingin masuk PG PAUD ya, tetapi karena papa tidak setuju, jadi Laila disuruh untuk mencari-cari lagi apa yang lebih baik gitu. Nah, terus abang Laila menyarankan untuk masuk BK dan orang tua juga akhirnya menyarankan untuk masuk BK. Seperti itu ya Laila? Iya Ibu. Oke, terima kasih Laila tadi sudah berkenan untuk bercerita lebih dalam terkait masalah yang dialami. Terima kasih banyak. Lalu anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan juga ya secara bersama bahwasanya masalah yang sedang dialami Laila, habis ya waktunya ya? Belum ya? Oke, terima kasih. Yaudah ya lanjut ya. Terima kasih Laila sudah berkenan untuk bercerita lebih dalam terkait masalah yang sudah dialami. Lalu tadi anak-anak kita sudah mendengar juga bersama masalah yang sedang dialami Laila. Untuk lebih mendalami permasalahan yang sedang dialami Laila, Ibu persilahkan kalian untuk bertanya nih satu persatu kepada Laila. Lalu nanti Laila langsung menjawab pertanyaan yang sudah diajukan teman-teman.
Nah, siapa nih yang ingin bertanya terlebih dahulu kepada Laila? Dipersilakan. Saya Ibu. Oke, silakan Ayu. Kan tadi awalnya saya izin bertanya kepada Laila. Kan awalnya Laila pengen ngambilnya PG PAUD. Terus habis itu gara-gara nggak lolos SM apa SB, akhirnya ngambil BK atas saran dari kakak dan orang menyetujuinya. Saya ingin menanyakan mengapa alasan apa yang menjadi alasan Laila untuk mengambil jurusan PG PAUD gitu. Alasan khusus. Oke, bisa langsung dijawab Laila. Alasannya karena dari dulu emang saya orangnya tuh simple gitu, nggak mau ribet. Karena saya ngeliat juga jadi kan ada mamanya teman saya itu ngajar sebagai guru PAUD. Dan saya melihat kayak, oh ternyata kayak gini. Pekerjaannya pun juga agak gampang. Dan dia juga sambil kuliah dan ngajar. Dan saya di situ langsung langsung tertarik gitu untuk mau mengambil jurusan PG PAUD. Oke, siapa lagi nih yang ingin bertanya kepada Laila agar masalahnya bisa ditemukan titik api masalahnya? Siapa yang ingin bertanya lagi? Saya, Bu. Oke, silakan Ruli. Sebelumnya izin bertanya sama Laila, apa pemicu Laila berpikir bahwa Laila tuh salah jurusan? Kan Laila sempat bilang bahwa bisa nggak ya ngadepinnya kalau misalkan kuliahnya BK gitu. Apa ada kesulitan di mata pelajaran atau apa gitu pemicu kalau Laila berpikir sekarang tuh Laila salah jurusan gitu. Kasih. Karena dari awal pembelajaran dimulai itu saya kayak kurang menyenangkan sama mata kuliahnya. Ada beberapa yang saya menyenangkan, cuman menurut saya ini saya jalankan itu nggak senang hati, tapi dengan kayak terpaksa. Seperti itu. Oke, terima kasih Ruli atas pertanyaannya. Anak-anak yang lain gimana? Ada yang ingin bertanya lagi kepada Laila? Mungkin Alia bisa bertanya kepada Laila. Pertanyaannya tadi sudah ditanyakan oleh Ruli, Bu. Jadi itu yang ingin saya tanyakan juga. Terima kasih Ruli sudah membantu menanyakan. Oke, jadi pertanyaan Alia sama ya seperti pertanyaannya Ruli. Mungkin dari Nisa sama Ade nih, gimana? Apa yang ingin ditanyakan kepada Laila? Ya Bu, saya yang bertanya Bu. Ya, kedengeran? Kedengeran ya. Mau nanya sama Laila, ketika Laila memutuskan untuk yaudah saya mau jurusan BK aja karena tuntutan dari orang tua dan kakak gitu. Nah, kenapa ketika Laila udah memutuskan bahwa Laila ingin menyenangkan orang tua gitu, orang-orang rumah, pada saat ini Laila ibaratnya kayak menyesal gitu mengikuti saran dari orang tua gitu. Padahal orang tua kan adalah petunjuk jalan kita gitu.
Gitu Laila. Sama sebenarnya apa ya, saya juga sama seperti Laila gitu. Awalnya inginnya teknik, tapi saya di farmasi sama seperti Laila gitu. Tapi karena orang tua dan orang rumah juga udah menyarankan baiknya di farmasi gitu, ya kita harus jalankan dengan senang hati, karena saran dari orang tua itu menurut saya adalah jalan-jalan kehidupan, pintu-pintu gerbang yang udah dibukakan sama orang tua gitu Laila. Jadi mohon maaf pertanyaannya diulang. Ya mungkin kurang terdengar ya suaranya. Iya, Bisa agak diperbesar Adek suaranya. Ya Laila, pertanyaannya ketika Laila memutuskan untuk mengiyakan sekolah di jurusan BK, kenapa sekarang Laila tidak memikirkan perasaan orang tua yang menyarankan Laila untuk sekolah di BK? Tuh. Kalau menurut saya, kalau misalnya saya tidak mengiyakan atau tidak menjalankan, pasti nanti orang tua pun juga pasti sangat kecewa, dan saya merasa kayak ada terpaksanya dan ada tidaknya. Dan satu sisi terpaksa karena saya tidak menyukai dengan mata kuliahnya, terus tidak mengerti apa yang dibahas oleh dosen. Terus dan satu sisi juga ada teman-teman saya juga yang menyupport saya supaya saya bisa bertahan gitu dengan jurusan apa yang dipilih sama papa saya, abang saya gitu. Oke, terima kasih Ade. Terima kasih juga Laila. Mungkin dari Nisa nih. Pertanyaan apa nih yang ingin ditanyakan untuk Laila? Izin bertanya kepada Laila, apa sih yang membuat Laila tuh yakin gitu sama kakaknya, sama orang tuanya buat ngambil jurusan BK ini? Padahal kan Laila sendiri tahu kalau misalnya Laila tuh nggak minat gitu di jurusan itu. Tuh, makasih. Laila, maaf, mungkin bisa dinyalain dulu audionya. Maaf Ibu, saya yakin karena pertama itu pilihan orang tua itu adalah benar, dan mungkin nanti setelah saya lulus kuliah nanti, itu nanti di jalannya untuk kesuksesan saya juga bagus. Dan ya gimana ya, ya saya menjalankan aja dengan senang hati. Dan saya mulai belajar gimana cara menyukai jurusan atau mata kuliah yang saya ambil. Perlahan-perlahan saya juga mulai menyukai, dan saya juga mulai mengerti gimana cara pembelajarannya, terus gimana cara menyukai mata kuliahnya. Ya walaupun ada beberapa yang saya tidak suka dengan mata kuliahnya. Oke, untuk anak-anak masih ada yang ingin ditanyakan lagi atau sudah cukup? Ada, Bu. Oke, silakan Ruli, ingin bertanya lagi. Sebelum Laila memutuskan untuk ke jurusan BK, apa Laila mengusahakan ke orang tua, ke kakak gitu, bahwa meyakinkan bahwa pilihan untuk PAUD ini yang Laila mau gitu, yang Laila suka, atau Laila langsung nerima aja apa yang orang tua Laila bilang? Kasih. Dulu sempat saya meyakinkan orang rumah kalau jurusan PG PAUD ini saya pengen banget. Sampai waktu itu ada tante ke rumah. Tante juga membantu saya supaya meyakinkan dengan
keputusan saya sendiri, dan ternyata orang tua saya, kakak saya pun kekeh untuk saya bisa masuk ke jurusan BK ini. Oke, kalau gitu masih ada yang ingin ditanyakan lagi tidak anak-anak kepada Laila? Kalau misalnya tidak ada, sekarang Ibu ingin bertanya kepada Laila. Jadi sebenarnya keinginan yang paling Laila inginkan itu sebenarnya PG PAUD atau BK? Yang paling Laila inginkan? PAUD, Ibu. Di dalam hati yang paling dalam. PG PAUD, Ibu. Oke, baiklah anak-anak muda, anak-anak ibu yang cantik-cantik dan ganteng ya. Sangat menarik sekali di diskusi tadi. Permasalahan yang dikemukakan Laila sudah cukup jelas, sehingga titik api masalah pun sudah dikemukakan atau sudah ditemukan, yaitu di mana Laila ini merasa salah jurusan, dia nggak suka dengan mata kuliahnya, bahkan dia tidak mengerti dengan materi yang disampaikan oleh dosen. Tetapi di sisi lain Laila ini ingin menghormati orang tuanya untuk mengambil jurusan BK. Jadi titik api sudah ditemukan, sekarang saatnya kalian untuk memberikan saran atau solusi terkait masalah yang dialami Laila. Jadi kalian bisa mulai dari mulai satu-satu untuk memberikan solusi kepada Laila. Nah, siapa nih yang ingin memberikan solusi atau saran kepada Laila? Aku, Bu. Oke, Ruli, silakan. Sarannya. Aku juga kan pernah ngerasain kayak gitu. Tapi kalau menurut aku nih, karena kita tuh udah nyebur nanggung basah, daripada kita terus kayak meratap gitu. Oh ini nih salah jurusan gitu. Menyesal ataupun misalnya jadi down, mending kita tuh ya udah daripada tenggelam stuck di situ, mending jalanin aja. Coba enjoy, coba nyari kesibukan lain, jadi beriringan gitu kuliahnya biar nggak fokus ke masalah kayak aduh salah jurusan nih, tapi coba cari peralihan kayak ikut organisasi, jadi tersemangati oleh dua hal gitu, jadi kuliahnya tetap jalan, organisasinya juga mendukung gitu. Kalau saran aku sih gitu. Semangat Laila. Oke, terima kasih Ruli atas sarannya. Jadi tadi saran dari Ruli yaitu Laila harus mencari kesibukan yang lebih nih biar Laila lebih semangat lagi, bisa cari kesibukan dengan organisasi atau lebih mengenjoykan lagi dalam perihal pembelajarannya. Seperti itu ya Ruli? Iya Bu. Oke, siapa lagi nih yang ingin menyampaikan saran atau solusinya kepada Laila? Oke, mungkin Alia bisa? Ya Bu, terima kasih. Aku mau sedikit kasih saran buat Laila karena aku yakin yang merasakan itu juga ada beberapa teman kita dan aku sempat punya teman kayak gitu, kayak Laila. Jadi banyak solusi, cuma yang ingin aku tawarkan adalah Laila nyari teman terdekat, sahabat sebaya satu kelas ataupun misal kakak tingkat, atau misal kalau misalnya segen buat ngobrol sama kakak tingkat sama teman sebaya, atau misalnya Laila kenal sama adik kelas. Nah, Laila mencoba untuk mencari orang yang bisa support Laila di posisi Laila yang sekarang, menjadi support system Laila karena dari hati kecil Laila juga masih ada kepengenan jadi PG PAUD. Bener kata Ruli, kalau misal kita udah nyebur mending sekalian aja gitu kita jalanin, toh entah PG PAUD ataupun BK nanti prospeknya bisa Laila tentukan ketika Laila sudah menyelesaikan perkuliahan. Laila ingin misalnya Laila ingin mengajar jadi guru PG PAUD, itu juga bisa guru BK juga bisa menunjang
ada di posisi itu gitu, walaupun memang sepenuhnya Laila tidak bisa mendalami materi yang ada di PG PAUD gitu. Cuman kalau misalnya untuk berjumpa dengan anak-anak atau misalnya Laila ingin jadi guru gitu, Laila bisa ada di posisi itu gitu. Jadi Laila bisa mencari teman terdekat atau support system Laila supaya bisa mendukung Laila di posisi ini. Jadi ketika Laila down, ada orang yang bisa meneguhkan Laila lagi kalau misalnya jalan yang sudah Laila tempuh itu bukan jalan yang salah, cuman memang diarahkannya ke arah situ gitu. Jadi benar kata Ruli yang disarankan, semangat terus Laila, jangan patah semangat. Oke, terima kasih Alia atas saran atas solusinya. Jadi tadi menurut Alia itu Laila untuk bisa mencari support system, teman dekat atau kakak tingkat atau adik tingkat agar bisa menjadi support system Laila. Karena ya benar kata Alia, di jurusan BK ini nantinya juga bisa menjadi guru PG PAUD seperti itu. Terima kasih Alia. Lalu siapa lagi nih yang ingin memberikan solusi kepada Laila? Nisa mungkin bisa? Ya boleh. Kalau menurut aku sebenarnya Laila tuh bisa gitu ya di jurusan ini. Nggak ada yang namanya yang salah jurusan. Memang Allah itu udah mentakdirkan kita gitu buat Laila di jurusan BK. Mungkin emang pencerahannya itu lewat kakak Laila sama orang tua Laila. Ya mungkin benar kata Kak Alia sama Ruli, mungkin bisa cari teman yang sefrekuensi biar bisa di saat Laila down bisa saling support, berjuang bersama-sama gitu. Jadi gitu sih menurut aku. Oke, terima kasih Nisa untuk solusinya. Jadi tadi menurut Nisa juga sama ya seperti Alia dan Ruli, bahwasanya Laila harus mencari teman yang sefrekuensi agar bisa menjadi support system juga. Kayak gitu ya. Oke, mungkin ada lagi Adek atau Ayu boleh mengasih sarannya kepada Laila. Ya Ibu, saya izin memberikan saran. Menurut saya Laila tetap aja bertahan di situ karena awalnya terpaksa ya kan, kita pernah dengar terpaksa bisa terbiasa. Nah insya Allah apapun yang udah disarankan oleh orang tua itu baik gitu. Terus kalau misalnya coba deh bilang ke diri sendiri, kalau misalnya nggak betah coba 1 semester. Terus coba lagi semester depannya, insya Allah itu menjadi hal biasa gitu. Terus benar yang disampaikan Kak Alia dan teman-teman yang lainnya bahwasannya prospek kerja BK itu bisa kok ke PAUD gitu. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah karena yang membolak-balikan hati itu Allah. Itu aja sih Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Ayu untuk sarannya. Jadi tadi kata Ayu itu sama juga seperti teman-teman yang lain, harus tetap semangat. Terus juga kata Ayu terpaksa karena terbiasa. Oke, terus makanya dicoba terus biar terbiasa. Terus juga jangan lupa berdoa ya Ayu. Oke, terima kasih banyak Ayu untuk sarannya. Mungkin yang terakhir nih dari Adek, gimana sarannya? Ada yang apa saran yang ingin Adek berikan kepada Laila? Ya Ibu, mungkin saudara Laila bisa mencari kesibukan yang bisa menghibur diri Laila gitu. Benar kata Kak Alia dan teman-teman yang lainnya, coba dulu 1 semester. Kalau 1 semester masih sama rasanya, coba lagi 1 semester. Kalau masih sama, coba lagi, lama-lama lulus kok. Itu Laila. Oke, jadi terima kasih Ade atas saran dan solusinya. Tadi juga Ade berkata bahwa dicoba terus, kalau misalnya nggak betah 1 bulan, dicoba lagi 2 bulan, dan seterusnya. Seperti itu ya Ade. Oke, wah nih hebat-hebat sekali ya solusi yang diberikan oleh anak-anak Ibu. Tadi
Ada yang bilang harus dicoba terus sampai benar-benar ngerasa nyaman. Terus ada yang bilang juga harus cari teman yang sefrekuensi, teman sebaya atau kakak tingkat agar bisa mendapat support system. Terus juga tadi ada yang bilang harus lebih berdoa lagi karena kan Allah membulak-balikan hati seperti itu. Dan dari Ibu sendiri juga untuk Laila ya, coba terus sampai Laila benar-benar ngerasa wah ini benar-benar emang anugerah terindah nih buat Laila untuk bisa merasakan pendidikan di program studi BK, karena emang mungkin Laila sekarang belum merasakan kenyamanan, mungkin seminggu lagi atau 2 minggu lagi Laila akan merasakan kenyamanan. Jadi Laila tetap semangat, tetap terus berdoa semoga diberikan kemudahan, bisa lulus juga tepat waktu gitu. Nanti kalau misalnya Laila masih ngerasa kurang nyaman, nanti bisa sharing-sharing ke Ibu juga tentang dunia kebekaan seperti itu. Laila tetap semangat ya. Oke. Setelah tadi mendengarkan saran dan solusi dari teman-teman, gimana nih perasaannya Laila? Apa kesan dan pesan Laila setelah mendengarkan saran dan solusi dari teman-teman? Kesannya itu gimana ya? Jadi kayak saya mikir, oh iya juga gitu. Tidak perlu merenung terlalu lama dan harus menjalankan dengan senang hati. Harus jatuhnya kayak bersosialisasi lebih banyak lagi kepada teman-teman. Terus pesan saya itu semoga saja nanti ke depannya saya bisa menjalankan dengan senang hati, bisa lebih semangat lagi dengan prodi yang saya pilih. Nah, gitu aja, Ibu. Oke, kalau begitu komitmennya kapan nih akan Laila lakukan? Tadi kan Laila udah bilang akan bersemangat lagi, akan lebih lagi di prodi yang sekarang. Kapan tuh komitmen itu akan dilakukan? Mungkin mulai dari sekarang, Bu. Karena kalau saya mikir kalau misalnya nanti lagi takutnya nggak akan ngejalaninnya gitu, Bu. Oke, terima kasih Laila karena sudah berani bercerita dan berkomitmen. Semoga komitmennya benar-benar dilaksanakan dengan baik sehingga permasalahan yang Laila rasakan benar-benar dapat selesai dan tuntas. Terima kasih juga untuk semua anak-anak Ibu yang masih tetap stay sampai detik ini. Ya, hari ini begitu bersemangat ya teman-teman untuk berdiskusi dan membantu Laila untuk mencarikan solusi yang tepat atas permasalahannya. Kegiatan ini akan segera berakhir dan Ibu harap kalian bisa memberikan kesan dan pesan setelah mengikuti kegiatan konseling kelompok ini. Bagaimana nih kesan dan pesan teman-teman setelah mengikuti kegiatan konseling kelompok ini? Siapa yang ingin memberikan kesan dan pesan terlebih dahulu? Aku, Bu, boleh. Oke, silakan Alia. Ya, terima kasih sebelumnya kepada Bu Yuna yang sudah mengadakan kegiatan konseling kelompok ini. Kesannya tuh aku senang karena bisa bertemu teman-teman baru, bisa mendengar cerita dan pengalaman dari teman kita yaitu Laila. Jadi aku bisa tahu solusinya ketika aku mungkin ada di posisi seperti itu, karena jujur ada beberapa teman aku yang merasakan apa yang Laila rasakan dan aku sendiri sempat kebingungan apa yang akan aku lakukan ketika teman aku cerita. Jadi kegiatan konseling kelompok ini bermanfaat sekali untuk aku pribadi dan menambah pengalaman baru serta teman-teman baru. Pesannya semoga kita bisa tetap berkomunikasi lagi di luar dari konseling kelompok ini, dan ada baiknya juga kegiatan konseling kelompok ini dilakukan secara bertahap gitu, Bu. Ada pertemuan selanjutnya gitu. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Alia atas kesan dan pesannya. Siapa lagi nih yang ingin memberikan kesan dan pesannya? Mungkin Nisa boleh di open mic-nya. Sama sih untuk kesan pesannya, setuju.
sama Kak Alia. Ya senang dan jadi lebih banyak pengalaman, jadi nambah wawasan juga. Terima kasih. Oke, terima kasih Nisa atas kesan dan pesannya. Mungkin Ruli bisa memberikan kesan dan pesannya. Iya Bu, makasih. Kesannya senang, soalnya kita dapat ilmu baru, dapat teman-teman baru, belajar gimana caranya mengatasi masalah, terus sharing-sharing juga pendapat. Kalau pesannya tetap semangat semuanya, tetap sehat-sehat. Juga semoga kita bisa ketemu lagi, entah itu dalam konseling ini ataupun di lain kesempatan. Terima kasih. Oke, terima kasih Ruli atas kesan dan pesannya. Mungkin Ayu bisa memberikan kesan dan pesannya. Nah, iya Ibu, terima kasih sebelumnya. Untuk kesan, nah seperti diutarain teman-teman tadi ya Bu, saya dapat pengalaman, dapat teman baru dan lain sebagainya. Terus kalau misalnya pesannya, semoga komunikasi di konseling kelompok ini tetap berlanjut dengan baik gitu Bu. Dan tetap semangat dan jaga kesehatan. Oke, terima kasih banyak Ayu atas kesan dan pesannya. Oke, anak-anak ibu yang cantik dan ganteng, yang belum sempat kita bahas permasalahannya. Oh, ini udah ada Ade ya? Mungkin Ade bisa memberikan kesan dan pesannya? Ibu Kira. Silakan Ade untuk memberikan kesan dan pesannya. Ibu, kesan dan pesannya pada hari ini sangat baik sekali. Jadi saya bisa bertemu dengan teman-teman, bisa berbagi cerita, memberi solusi, sama seperti yang lain Bu. Itu Oke, aja terima kasih Adek untuk pesan dan pesannya. Oke, anak-anak ibu yang cantik dan ganteng, yang masalahnya belum sempat kita bahas permasalahannya, kita akan bahas di pertemuan konseling kelompok lanjutan ya. Apakah kalian bersedia jika diadakan konseling kelompok lanjutan? Bersedia Bu. Iya, Ibu. Ya, Bu. Bersedia Ibu. Oke, kira-kira kapan nih kita akan melakukan konseling kelompok lanjutan? Minggu depan. Minggu depan, Bu. Bu. Oke, minggu depan ya. Semoga kita bisa bertemu di minggu depan untuk melakukan kegiatan konseling kelompok lanjutan. Ibu ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan yang mungkin Ibu lakukan selama kegiatan konseling kelompok ini. Mari sama-sama kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin untuk menutup kegiatan kita pada hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, kita berdoa semoga apa yang sudah kita lakukan hari ini berkah dan bermanfaat. Berdoa di dalam hati mulai. Selesai. Oke, terima kasih atas waktunya. Tetap semangat ya anak-anak dan jaga kesehatan kalian. Billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih. Pasti. Mantap Ibu Yuna, mantap.